Halo Sobat Merdeka, kenalin aku Zivi Asusrianti, mahasiswi dari UPN Veteran Jawa Timur dan merupakan peserta dari studi Independence Batch 3. Di sini aku akan melakukan sharing pengetahuan serta pengalaman yang aku dapatkan dari studi bersama Kampus Merdeka di Mitra Zenius bidang Data Analytics. Let's go! Berikut ini merupakan tampilan awal dari website Kampus Merdeka. Di sini kita bisa menelusuri berbagai program yang ada di Kampus Merdeka. Dengan klik telusuri program, lalu akan muncul beberapa program dari Kampus Merdeka. Ada kampus mengajar, magang, studi independen, pertukaran mahasiswa Merdeka, wirausaha Merdeka, ISMA, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk batch 3 kemarin, kebetulan saya mengikuti program Kampus Merdeka studi independen, di mana program ini kita studi berdasarkan bidang minat yang telah kita pilih dan mempelajari kompetensinya, terus berinteraksi dengan para pakar, serta mempraktekkan kompetensi itu secara langsung melalui final project di akhir program. Nah, setelah kita menjadi peserta dari program Kampus Merdeka ini, studi independen, jadi nanti akan ada kegiatan aktif, yaitu di sini saya berkegiatan studi independen bidang data analytics di Zenius, yang mana di sini juga terdapat berbagai rincian kegiatan serta modul-modul yang akan dipelajari untuk kedepannya. Dan secara garis besar bahwa dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, dari modul-modul pembelajaran semuanya telah terpenuhi dari asesmen yang diberikan serta final project yang dilakukan di akhir program juga telah dilaksanakan. Nah, di sini kita bisa belajar langsung bersama para tutor serta mentor yang mendampingi dari awal program hingga akhir. Dan untuk di halaman Kampus Merdeka kita juga disuruh untuk mengisi laporan harian setiap harinya, apa yang telah kita lakukan seperti live class atau mempelajari modul dan lain-lain di setiap harinya. Kemudian di akhir minggunya kita juga membuat laporan mingguan yang akan disetujui oleh mentor masing-masing. Untuk di akhir program juga ada laporan akhir yang harus diunggah oleh para peserta sebagai laporan akhir dari program yang telah diikuti. Dan di program studi independen batch 3 ini saya belajar di Mitra Zenius. Zenius merupakan platform belajar berbasis teknologi yang telah berdiri sejak tahun 2004. Jadi untuk pembelajaran di Zenius ini ada secara asinkronus dan juga sinkronus. Untuk yang asinkronus ini kita bisa belajar sendiri melalui modul dan video yang telah diberikan di Canvas. Dan untuk yang sinkronus ini terdapat live class melalui Zoom yang dilakukan sekitar 2-3 jam selama setiap minggunya, dan setiap minggunya itu ada 2-3 kali live class. Dan live class ini tidak diwajibkan untuk peserta, tetapi bagi peserta yang tidak mengikuti bisa melihat rekaman live class-nya di Canvas. Selanjutnya ada sesi mentoring. Sesi mentoring ini dilakukan oleh peserta dengan masing-masing mentornya, dan waktunya itu fleksibel tergantung dari mentornya. Dan mentoring ini dilakukan bersama-sama dengan satu kelompok mentor masing-masing serta mentoring final project di akhir program. Lalu apa sih yang aku dapatkan dari studi independen kemarin itu? Jadi aku memilih Learning Path Data Analytics di Zenius, yang mana ini merupakan analisis data, dan dalam melakukan analisis datanya itu aku belajar menggunakan bahasa Python dan juga library Pandas. Dan dalam melakukan analisis data ini menggunakan framework CRISP-DM dan terdiri dari beberapa tahap-tahapan. Yang pertama ada tahap business understanding, dan tahap business understanding ini yaitu bagaimana kita menganalisis bisnisnya terlebih dahulu, mengetahui proses bisnisnya dan juga tujuan dari bisnis perusahaan itu sendiri. Dan dalam data understanding ini terdapat tahapan, yaitu ada
determining business objective, situation assessment, dan juga determining goal. Tahapan yang kedua yaitu ada data understanding. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap data yang akan dianalisis, mulai dari berapa jumlah kolomnya, tipe datanya, isi datanya, dan lain-lain. Jadi kita harus mengetahui maksud dari data yang akan kita analisis tersebut. Yang ketiga yaitu ada data preparation, di mana ini pada tahap ini itu datanya disiapkan dan juga diproses dengan melakukan cleaning data, dan cleaning data ini bertujuan untuk membersihkan data agar siap digunakan pada tahapan modeling dan menghasilkan output yang bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan biasanya ini cleaning data itu kita melakukan handling missing value, terus memperbaiki struktur yang tidak konsisten, mengatasi outlier, dan lain sebagainya. Untuk tahapan yang keempat yaitu ada modeling, dan pada tahap ini yaitu kita membuat model dari data yang sudah disiapkan sebelumnya, dan ini biasanya menggunakan beberapa algoritma seperti regression, random forest, logis regression, dan lain sebagainya. Untuk tahapan yang kelima itu ada evaluation, dan pada tahap ini itu dilakukan evaluasi pada model yang telah dibuat menggunakan algoritma. Misalnya evaluasinya dilihat berdasarkan hasil akurasi, presisi, confusion metric, AUJ score, atau dan lain-lain. Tahapan yang terakhir yaitu ada deployment, dan di sini saya belajar deployment itu membuat sebuah dashboard, dan pembuatannya itu dilakukan di Google Data Studio. Yang tak kalah menarik dari program ini yaitu kita bisa mendapatkan proyek akhir yang relate dengan realita dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, dan kita bisa langsung bertanya kepada tutor yang sudah mahir di bidangnya dan didampingi oleh mentor-mentor. Serta dalam pengerjaan final project ini kita bisa berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai kampus di berbagai daerah dengan bermacam-macam bahasa. Tentunya sangat seru dan cukup menarik. Semoga program dari Kampus Merdeka ini semakin keren di batch-batch selanjutnya.